Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari kelas D Teknik Informatika Angkatan 22. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyajian data karya ilmiah. Materi pertama yaitu apa pengertian data dan informasi. Apa sih data itu? Data merupakan sekumpulan fakta yang berupa angka-angka dan lambang-lambang yang memberikan gambaran tentang sebuah keadaan maupun kondisi tertentu. Dari sebuah data, pengguna bisa melakukan analisis, mendeskripsikan, atau menggambarkan sebuah keadaan di berbagai bidang. Karena itu, data dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Suatu data membantu memaparkan informasi yang akurat setelah melalui pengolahan lebih lanjut. Lalu, apa itu informasi? Informasi dapat dikatakan sebagai hasil pengolahan data yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Baik individu maupun organisasi memerlukan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya informasi memiliki peranan penting dalam menentukan sebuah pilihan ataupun keputusan dan mendukung perkembangan sebuah organisasi atau perusahaan. Seiring berkembangnya kehidupan, informasi memiliki pengertian yang beragam. Umumnya, informasi dapat berupa hasil analisis, hasil kesimpulan, maupun hasil pengolahan sistem informasi berbasis komputer yang sifatnya lebih terstruktur. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis data. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Terbagi dua. 1. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Misalnya data hasil wawancara dan survei. 2. Data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Misalnya data sensus penduduk. Yang kedua, jenis data berdasarkan sumbernya. Terbagi menjadi dua. 1. Data eksternal. Data eksternal ialah jenis data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat penelitian dilakukan. Misalnya, data kependudukan, data jumlah siswa di sekolah lain, dan lainnya. Yang kedua, data internal. Ialah data yang diberikan langsung oleh sebuah organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu sendiri. Contohnya, data kepuasan pelanggan dari suatu perusahaan. Dan terakhir, jenis data berdasarkan sifatnya. Terbagi menjadi dua. 1. Data kuantitatif, yaitu suatu data yang dipaparkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang kedua, data kualitatif, yaitu suatu data yang disajikan ke dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna-makna. Materi ketiga yaitu cara penyajian data dan informasi. Cara penyajian data dan informasi disajikan dalam bentuk-bentuk seperti berikut. Yang pertama tabel, yang kedua diagram, yang ketiga narasi, yang keempat numerik, dan yang kelima peta. Yang pertama tabel. Tabel terbagi menjadi 4. Pertama, tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini merupakan tabel sederhana di mana setiap data ditampilkan apa adanya. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel ini mendeskripsikan asosiasi antara dua variabel kategorikal atau lebih dengan menampilkan frekuensi dari semua kombinasi kategori. Lalu yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi untuk data kategorikal atau numerical data. Yang keempat, tabel ringkasan, yaitu menampilkan data kategorik atau kumpulan nilai pengamatan yang tersusun rapi layaknya sebuah ringkasan. Berikut ini adalah contoh dari tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi, dan tabel ringkasan. Yang kedua, diagram. Diagram terbagi 3. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang merupakan suatu diagram yang menggunakan perbedaan panjang-panjang batang persegi untuk menampilkan datanya.
digunakan untuk tujuan membandingkan antar kategori. Lalu yang kedua ada histogram. Histogram digunakan untuk menunjukkan sebaran frekuensi dari data numerikal. Bisa distribusi dari frekuensinya atau frekuensi relatifnya. Yang ketiga, diagram lingkaran. Digunakan untuk menampilkan data kategori, khususnya data nominal. Penyajian ini menunjukkan distribusi data dalam grup yang totalnya 100%. Setiap kelas dapat disajikan dalam bentuk persen. Terkadang pula penyajiannya menjumlahkan data. Berikut adalah contoh diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran. Yang ketiga, narasi. Dalam format ini, data disajikan dalam bentuk narasi melalui kalimat. Biasanya, data-data yang disajikan berupa data deskriptif hasil penelitian kualitatif. Contoh pertama, mayoritas penduduk menanggapi program vaksinasi dengan positif. Contoh kedua, penduduk desa Abdi berpenghasilan rendah menolak pembangunan Hotel J. Yang keempat, numerik. Biasanya penyajian ini berupa kalimat yang di dalamnya disertai pula statistik berupa angka rata-rata, persentase atau jumlah suatu kejadian atau fenomena. Contohnya, yang pertama, Indonesia memiliki 17.058 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Contoh kedua, rata-rata nilai ujian matematika SD Negeri Wano adalah 7,9. Dan yang terakhir, peta. Jika data memiliki informasi lokasi, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta. Penyajian data dalam bentuk peta memiliki kelebihan. Kelebihan itu diantaranya, pembaca dapat melihat dengan jelas lokasi, distribusi, pola dan kecenderungan suatu kejadian tertentu secara spesial. Berikut contoh penyajian data dalam bentuk peta. Materi terakhir mengenai aturan dan tata cara penyajian data ilmiah. Adapun aturan-aturan dalam menyajikan data ilmiah sebagai berikut. 1. Data harus berupa fakta. 2. Data harus mudah dipahami. 3. Harus menggunakan metode yang benar. 4. Data harus sistematis. 5. Menyajikan data harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah. Adapun tata cara penyajian data yaitu 1. Dilalui oleh permasalahan. 2. Mencari tahu latar dari permasalahannya. Yang ketiga, menentukan metode untuk penelitian. Yang keempat, melakukan penelitian. Yang kelima, mencatat hasil penelitian. Dan yang keenam, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, narasi, numerik, grafik, dan peta. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.